Sobat Perubahan, selamat datang di podcast kita. Saya Alvina dan rekan sebelah saya Jordan. Halo guys. Di sini kita akan membahas topik yang gak kalah seru dan menarik mengenai manajemen perubahan dalam organisasi. BTW, gimana kabarnya Jor? Mas Tungkar baik ini. Sudah siap berbagi ilmu pengetahuan mengenai manajemen perubahan? 100% siap. Apa jangan-jangan mau berubah jadi profesor abis nih? Waduh, kalau profesor sih mungkin belum ya Vin ya. By the way, terima kasih udah undang aku ke podcast ini. Mungkin setelah podcast ini kita berdua udah gak pakar dadakan nih. Aku udah gak sabar buat diskusi hari ini. Wah, kalau kita jadi pakar dadakan sih harus siap-siap tanda tangan banyak sih. Tapi kita santai-santai aja dulu sambil belajar bareng mengenai manajemen perubahan itu. Oke, langsung aja deh kita mulai. Mungkin aku jelasin sedikit dulu mengenai manajemen perubahan itu. Nah, manajemen perubahan adalah proses terstruktur buat bantu organisasi dan orang-orangnya beradaptasi terhadap perubahan. Bisa perubahan teknologi, budaya, atau bahkan struktur organisasi. Jadi kalau tiba-tiba nih ketemu dosen baru yang gayanya berbeda, itu jangan kaget ya, itu termasuk perubahan. Iya Vin, benar sekali itu. Karena yang sampai tiba-tiba kita ketemu ada dosen baru dan kita malah pura-pura gak kenal. Karena itulah salah satu bentuk dari resistensi. Tapi memang sih manajemen perubahan ini memang sangat penting buat membantu organisasi dan karyawan menghadapi sebuah perubahan. Supaya nggak kaget aja sih, kayak ketemu mantan di jalan. Wah, jangan bawa mantan sih Jor, nanti fokusnya malah beda. Tapi emang sih manajemen perubahan itu sangat penting dan gak gampang untuk diterapkan. Resistensi dari karyawan itu pasti ada. Jadi peran manajemen perubahan itu untuk meminimalisir hal-hal kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke strategi. Salah satu strategi manajemen perubahan yang banyak dipakai itu ada strategi Kotler, di mana model ini memiliki 8 langkah, mulai dari bikin urgensi sampai menjadikan perubahan menjadi budaya dari organisasi. Nah, langkahnya tuh pasti, nggak kayak ATS-an yang nggak pasti. Tapi menurut kamu gimana, Jok? Iya benar tuh Vin, ya kayak ATS-an yang suka nggak pasti. Dan model Kotler ini benar-benar terstruktur ya, dan yang menarik menurut saya itu yang dimana langkah pertama yang harus diambil itu adalah menciptakan rasa urgensi, yang dimana organisasi harus bisa bikin karyawan sadar bahwa perubahan itu sangat penting. Contohnya tuh kayak ngasih kabar ke pacar kalau mau di kampus. Aduh, bisa aja. Tapi habis bikin urgensi itu terbentuk, langsung deh tim dibangun, visi di-share. Jadi arahnya tuh jelas. Nah, menurut kamu ada model lain nggak? Ada nih Vin. Manajemen perubahan itu namanya Lewin's model. Itu menarik juga tuh. Ya, dan itu juga dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama ada tahap unfreeze, yang kedua ada change, yang ketiga ada refreeze. Itu ibaratnya kayak kalau kita lagi ngeluarin es krim dari freezer dan yang dimana diubah dulu menjadi cair lalu dimasukin lagi kembali. Nah, intinya sih kita harus benar-benar fokus sama perubahan perilaku sebelum semuanya distabilkan lagi. Wah, ibaratnya es krim ya, tapi jangan lama-lama di luar freezer sih, nanti keburu cair. Nah, artinya tuh perubahan tuh jangan lama-lama, nanti keburu kacau. Ya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal perubahan, aku punya contoh keren nih. Microsoft di bawah naungan CEO Satya Nadella berhasil melakukan transformasi digital. Mereka berlari dari perangkat lunak ke layanan cloud. Jadi semacam upgrade dari software jadul ke cloud yang kekinian. Kamu punya contoh lain nggak, Jo? Wah, Microsoft keren banget ya. Kalau aku ada Starbucks, mereka itu berhasil mengubah budaya kerja yang dimana yang sekarang lebih terfokus ke pengalaman pelanggan dan kesejahteraan karyawannya. Nah, dan yang lebih bekerja lagi ya,
mereka itu memberikan beasiswa kepada karyawannya untuk pendidikan dia lebih lanjut, dan dan jadinya pastinya mereka itu tidak ahli dalam membuat kopi enak, tapi bisa membuat masa depan karyawannya jadi lebih baik juga. Wah, Starbucks total banget ya, Jor. Bukan hanya menyeduh kopi, tapi menyeduh seluruh organisasinya. Tapi pastinya ada tantangannya kan? Pasti dong, Vin. Tantangan terbesar itu adalah mengubah mindset karyawannya, yang dimana sudah terlalu nyaman dengan budaya kerja yang lama. Ini tuh ibaratnya kayak menyuruh orang yang sudah terbiasa ngopi hitam untuk buat nyoba kopi susu. Dan mungkin awalnya sih dia pasti sempat ragu, tapi kalau sudah dijalani lama-kelamaan dia pasti akan terasa enaknya. Wah, bener banget. Kadang-kadang semua butuh adaptasi, tapi dengan manajemen perubahan yang tepat, semua pasti mudah sih, Jor. Ya, betul. Oke, terakhir nih, Jor. Menurut kamu, kenapa sih seorang mahasiswa manajemen harus belajar manajemen perubahan? Kalau menurut saya, belajar manajemen perubahan itu penting banget karena dunia kerja sekarang itu benar berubah terus, kayak lagi ikut roller coaster. Contohnya, kalau kita nggak ngerti cara adaptasi sama perubahan, bisa-bisa kita tertinggal atau malah jatuh di tikungan yang tajam. Jadinya kita harus siap buat menghadapi perubahan itu. Ya, setuju banget sih. Kalau kita nanti terjun ke dunia kerja ya, yang namanya perubahan tuh nggak bisa dihindari. Jadi daripada kita panik, mending kita hadapi dan siap dari sekarang. Ya, betul, Devin. Terima kasih Jordan atas diskusi kita pada hari ini. Aku juga belajar banyak mengenai manajemen perubahan dan juga banyak hal yang bisa aku terapkan nantinya. Sama-sama, Phil. Diskusi kita ini nggak cuma seru aja, tapi juga penuh dengan manfaat. Nah, semoga pendengar kita juga bisa ambil pelajaran dari obrolan kita ya. Astagfirullah. Jadi terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin podcast kita pada hari ini. Jangan lupa nanti kalau ada perubahan jangan panik dan terima saja. Bye.